Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Desain Body dan Aerodinamika Kendaraan yang berjudul Fundamental of Compressible Flow in Isentropic Flow. Dan ada pun anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada saya sendiri, Budi Santoso, absen 6. dan saya Muhammad Kafin Al-Ghifari, absen 15. Dan saya Samsul Hidayat, nomor absen 19. Dan saya absen 20, Satyo Cahyo Mujianto. Baik, untuk daftar isinya sendiri terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua persamaan dasar aliran kompresibel, yang ketiga match number, yang keempat persamaan kontinuitas untuk aliran kompresibel isentropik, yang kelima isentropic flow with one dimensional, yang keenam aliran isentropik pada gas ideal, yang ketujuh aliran kecepatan di dalam nozzle, yang ke-8 contoh soal 1 dan contoh soal 2, yang ke-10 contoh penerapan pada otomotif, yang ke-11 kesimpulan dan penutup. Baik, saya lanjut. Yang pertama adalah pendahuluan. Peristiwa aliran kompresi pada kondisi isentropik terjadi ketika nilai entalpi yang terdapat di dalam sistem tidak mengalami perubahan, namun terjadi perubahan pada tekanan serta suhu yang mengaliri fluida yang bergerak tersebut. Pada kondisi ini tercipta sebuah perubahan pada kecepatan yang disebut dengan peristiwa variasi kecepatan fluida di wilayah alirnya. Variation of fluid velocity with flow area. Seperti yang dijelaskan pada kelompok sebelumnya tentang aliran kompresibel, di sini adalah definisi aliran kompresibel sendiri adalah aliran fluida di mana perubahan densitas signifikan akibat perubahan tekanan dan suhu. Contoh aplikasinya adalah aerodinamika kecepatan tinggi, desain nozzle, mesin jet, dan turbin gas. Untuk aliran isentropik sendiri adalah proses adiabatik yang dimana tidak ada perpindahan panas dan reversible tanpa perubahan entropi. Ciri-cirinya adalah entropi konstan, tidak ada gesekan, tidak ada kehilangan energi. Baik, saya lanjut. Dalam persamaan dasar aliran kompresibel terdapat beberapa persamaan yang dimana persamaan-persamaan tersebut adalah untuk menentukan aliran tersebut kompresibel atau tidak. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Di persamaan kontinuitas, aliran kompresibel menunjukkan kekekalan massa dalam mode aliran, di mana rumusnya M sama dengan rho AV, di mana M adalah laju aliran massa dengan satuan kilogram per second, rho dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, A adalah luas penampang aliran dengan satuan meter persegi, dan V adalah kecepatan fluida dengan satuan meter per second. Yang selanjutnya adalah persamaan momentum. Persamaan momentum ini adalah untuk menunjukkan kekekalan momentum dalam medan aliran. Dengan rumus sederhananya adalah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram per meter per second, M adalah massa benda satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per detik. Selanjutnya adalah persamaan energi, hukum 1 termodinamika. Di persamaan energi ini adalah aliran kompresibel energi total fluida tetap konstan dalam sistem adiabatik dengan rumusnya HO sama dengan H plus V kuadrat bagi 2, di mana HO sendiri ada entalpi total atau entalpi stagnasi, H adalah entalpi statik, panas persatuan massa tanpa efek gerak, dan V kuadrat bagi 2 adalah energi kinetik persatuan massa. Nah, selanjutnya adalah Mach number. Mach number adalah rasio kecepatan suatu objek terhadap kecepatan suara di medium tersebut. Digunakan untuk mengukur apakah suatu benda bergerak subsonik, kurang dari Mach 1, transonik atau sama dengan Mach 1, supersonik lebih dari Mach 1 atau hipersonik. Dengan rumus kecepatan suaranya adalah A sama dengan kuadrat gamma dikali R dikali T, di mana A sendiri adalah kecepatan suara dengan satuan meter per second, gamma adalah rasio kecepatan panas spesifik udara dengan
dengan bilangan di udara kering adalah dengan nilai di udara kering adalah 1,4 dan R atau konstanta gas spesifik udara dengan nilai 287 Joule per kilogram Kelvin dan T adalah suhu absolut dalam Kelvin. Seperti di gambar, pesawat itu dibedakan kecepatannya. Ada pesawat Boeing 787 atau 747 yang hanya bisa berkecepatan di bawah subsonik. Ada juga pesawat jet tempur yang bisa melebihi Mach 1 dan juga ada pesawat Halcyon yang bisa sampai kecepatan Mach 5. Perlu digarisbawahi, setiap kecepatan suara itu memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada udara tersebut kering dan suhu udara tersebut basah dan suhu udara tersebut panas ataupun dingin. Nah, di contoh kali ini di 20 derajat udara, di suhu 20 derajat, kecepatan udara itu sekitar 343 meter per second atau sekitar 1225 km per jam. Yang selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas untuk aliran compressible isentropik. Nah, di sini persamaan kontinuitas untuk aliran compressible isentropik menyatakan prinsip kekekalan massa dalam aliran fluida, yaitu massa yang masuk ke suatu volume kontrol sama dengan massa yang keluar. Jadi volume yang masuk dan volume keluar itu tetap sama. Secara matematis, persamaan kontinuitas dalam bentuk umum adalah yaitu dot rho per dot T plus nabla kali rho V sama dengan 0, di mana rho sama dengan massa jenis fluida dan V sendiri vektor kecepatan fluida dan nabla sendiri untuk operator divergensinya. Lalu untuk aliran tunak, steady flow, dan satu dimensi, persamaan kontinuitas dapat disederhanakan menjadi ρ1, A1, V1 sama dengan ρ2, A2, V2 sama dengan konstan, di mana A sama dengan luas penampang aliran, V kecepatan fluida, dan ρ-nya ini densitas. Untuk menentukan rumus persamaan kontinuitasnya tadi, kita akan jelaskan lebih detail di papan tulis. Nah, tadi kan kita akan menjelaskan persamaan kontinuitas dari rumus dot rho per dot T. Plus nabla kali rho V sama dengan nah, tadi kan kita akan menjelaskan dari dapatnya rumus untuk persamaan kontinuitasnya itu dari mana. Yang pertama dari divergensinya ini kita bisa menjabarkan dot rho
dot T tambah dot rho U per dot E tambah dot PP per dot Y tambah dot rho W per dot Z sama dengan 0. Jadi diferensi dari ini yaitu ini. Nah, cara menemukan diferensi ini kita harus membuat lebih enaknya kita membayangkan kubus. Jadi kita membuat kubus terlebih dahulu untuk menentukan aliran fluidanya tadi. Di mana Y-nya yang ada di sini dan E lalu Z. Tak lupa kita menambahkan huruf A, B, C-nya. A ditaruh di sini, C, B, C, D. E, F, Q, A. Nah, di sini kan kita sudah membuat kubus 3 dimensinya. Di sini kita bayangkan ada aliran yang masuk, kita menentukan dari sumbu X-nya terlebih dahulu. Kita tulis dari aliran sumbu X, yaitu dari samping ini M, aliran MX in ini dari samping kanan ya, MX outnya MX outnya aliran. Dan apabila sudah menentukan aliran sumbu X-nya, kita menentukan aliran sumbu Y. Aliran sumbu Y itu dari bawah ke atas. Oh, mohon maaf. Dari sumbu Y itu depan ke belakang. Jadi dari sini MX aliran innya MI dan aliran Y outnya, dan yang sumbu Z yaitu dari bawah ke atas. Jadi Z
apabila kita sudah menggambar kubus ini, kita sudah tahu untuk menentukan alirannya. Lalu kita di sini menentukan kecepatan aliran atau velocity-nya dengan menggunakan U sama dengan U melambangkan komponen kecepatan aliran ke X, dan V melambangkan komponen kecepatan kepada aliran Y, dan B melambangkan komponen kecepatan aliran Z. Apabila sudah, kita lalu menentukan sumbu X-nya tadi. Min dan out. Set and out. Apabila sudah, kita tulis in-nya. In sama dengan PU kali Rho, kali DY kali DZ. Dan M out-nya sama seperti M in-nya tadi, Rho U kali DY kali DZ. Dan kita tambahkan pembalikan dot Rho U ini per dot X. Tadi kan sumbu X yang kita cari kali DY kali DZ kali DX. Apabila sudah, lanjut kita Rho U kali DY sama yang di atas kali DZ, lalu tambahnya dot Rho U dot X. Yang di sini tadi kan ajarannya DX di belakang, lalu kita pindah ke depan. DX DY kali DZ. Apabila sudah, kita total dari aliran in-nya dan aliran out-nya.
DY kurangi DU kali U DZ tambah dot rho U per dot X dikali ini tadi DE DY kali DZ. Di sini kan ini aliran in dan aliran outnya sama, kita silang aja bahwa sama dengan main dot rho U per dot X D kali DE DY DZ. Kita sudah menemukan dari sumbu X, lalu kita mencari sumbu Y. M in M out. Sama seperti tadi, kita menentukan M in-nya aliran masuknya dulu, terlebih dahulu. Di mana rho kali V DE kali DZ dan M aliran outnya sama rho kali V DE kali DZ dan kembalikannya yaitu dot rho V per dot Y untuk kali DE dan DZ, nambahnya DY. Bila sudah, kita mendapatkan ini dengan rho V kali DE bisa tidak ditambah atau kembaliannya dot rho V dan dot Y. Di sini kan tadi DE nya di belakang, lalu kita pindah ke depan kali DE kali DZ. Apabila sudah, kita total dari M ini aliran masuknya dan aliran keluarnya. Itu rho kali V DE DZ kurangi rho V DE kali DZ tambah kembaliannya dot rho V per dot Y kali DY kali DE kali DZ nya. Ini kan sama, kita coret saja dengan plus MN ketemu plus MN dot rho V per dot Y DY kali DE. Nah, kita sudah menemukan dari sumbu Y-nya. Kita tinggal menemukan sumbu Z.
dan aliran in dan aliran out. Aliran in sama dengan rho kali B DJ kali DJ, dan outnya sama rho kali B DJ kali DJ, dan plus mengembalikannya dot rho W per dot Z kali D kali DY dan DZ. Lalu kita rho W DE DY terus mengembalikannya dot rho W per dot Z dan per DZ kali DE kali DY. Lalu kita total aliran in-nya dan aliran out-nya. DY kurangi rho kali W DE DY plus mengembalikannya rho W per rho Z dot Z DZ kali DE kali DY. Kita coret sama, lalu main dot rho W dot Z. Lalu untuk menemukan ini kita memakai rumus dot aliran dot T sama dengan dot rho per dot T dan DE DY DZ. Kita masukkan hasilnya tadi, sumbu E, sumbu Y, dan sumbu Z. Oh, iya.
Nah, jadi hasil dari ini tadi kita masukkan ke divergensinya yang tadi menghasilkan. Oke, kurang paham boleh bertanya besok. Lalu selanjutnya ada isentropic flow rate one dimensional. Di sini kecepatan aliran fluida memiliki kesamaan dengan prinsip debit. Namun dalam kondisi isentropik, kecepatan aliran satuannya kilogram per second menyangkut nilai kecepatan sebuah hembusan aliran fluida tersebut. Di sini rumusnya yaitu M sama dengan rho A V, di mana M kecepatan aliran dan di mana rho density-nya, lalu A area atau area itunya, V kecepatan alirannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bekti. Baik, saya lanjutkan di sini untuk materi selanjutnya itu dari isentropic flow with one dimension atau aliran isentropik dengan satu dimensi. Nah, pada kecepatan mendekati kecepatan suara, nilai area yang terjadi akibat adanya persamaan Bernoulli pada nozzle itu menjadi dA per A sama dengan dP per rho dalam kurung 1 per V kuadrat min d rho per dP. Nah, jika disederhanakan menjadi berdasarkan 1 per C sama dengan d rho per dP, itu menjadi dA per A ini sama dengan dP per rho V kuadrat dalam kurung 1 dikurangi MA kuadrat atau mass number kuadrat. Nah, mass number sendiri dengan catatan kondisi area itu untuk mass number itu ada 3, yaitu mass kurang dari 1 atau di subsonic flow, lalu mass lebih dari 1 atau di supersonic flow, dan juga di max sama dengan 1 ataupun di sonic flow. Nah, selanjutnya di sini ada aliran isentropik pada gas ideal. Pada persamaan gas ideal, aliran isentropik ini memiliki kondisi yang cukup mirip yang disebut dengan kondisi kritikal. Jadi ada kondisi kritikal atau yang menggunakan bintang ini kayak T bintang, P bintang, rho bintang, ini kondisi kritikal, dan juga ada TO, PO, rho O ini. Nah, rumusnya itu untuk temperatur itu ini yang selain Mach sama dengan 1 kayak Mach kurang dari 1 atau Mach lebih dari 1 itu seperti ini rumusnya, nanti dijelaskan di papan tulis, dan juga jika Mach sama dengan 1 itu ada sendiri, nanti juga dijelaskan di papan tulis. Oke, dan di sini saya lanjutkan bagaimana materi yang tadi sudah di PPT itu kita jabarkan di bawah ini, di mana ada materi yang di aliran isentropik pada gas ideal tadi kan udah ada tadi di PPT, di mana jelas kan untuk yang kayak tekanan kritis ataupun apa itu kita harus menggunakan dulu ini untuk mass number yang kurang dari 1 ataupun lebih dari 1, di mana TO per T itu sama dengan K-1 per 2, K itu koefisien nambah tadi, per 2 mass number kuadrat plus 1, ini untuk temperatur, untuk temperaturnya. Nah, untuk tekanan itu beda lagi, untuk tekanan PO per P itu kekurung 1 ditambah K-1 per 2 max kuadrat tutup kurung pangkat K per K-1. Lalu untuk rho O per rho itu sama dengan 1 plus K-1 per 2 max kuadrat
Bedanya di sini dengan PO itu kalau sini K per K-1, kalau ini 1 per K-1. Jadi K ini 1. Bedanya antara P sama R. Nah, biasanya K ini diisi dengan 1,4 atau 1,3. Nah, kita di sini kita menggunakan 1,4 di mana untuk 1,4 ini biasanya untuk udara, nitrogen, oksigen dan juga karbon monoksida. Nah, sebagai contoh, kita menggunakan 1,4 di sini. Jadi kayak K ini kita masukkan 1,4 min 1 per 2. Max number kuadrat ini kan belum ada, kita coba kita tetap max kuadrat plus 1. Nah, 1,4 ini 2,4 per 2. Terus 0,4 per 2. 0, sekian 1,4 dikali 1, 0,4 per 2 ditambah kuadrat per 1, itu mengajar dengan 1 ini ditambah 0,4 poin kali. Jadi 0,4 ini kayak 0,2 max 60 kuadrat. Ini sebagai contoh untuk temperatur. Nah, kita ada contoh juga untuk yang tekanan, di mana sama saja dengan K1,4 itu di sini dimasukkan dulu 1 plus K ini 1,4 min 1 per 2 max kuadrat. K ini 1,4 per 1,4 min 1. Jika di sini ini 1,4 min 1 kan 0,4, tetap 1 tambah 0,4 bagi 2 tadi 0,2 max kuadrat. Ini dengan pangkat 1,4 per 1,4 min 1 atau 1,4 dibagi 0,4 itu hasilnya 3,5. Jadi 1 plus 0,2 max kuadrat pangkat 3,5. Nah, untuk rho ini tetap sama, 1 plus 1,4 min 1 per 2 max kuadrat ini, lalu 1 per 1,4 min 1, sehingga ini tetap sama kayak ini, 1 plus 0,2 max kuadrat. Dengan yang beda di sini 1 dibagi 0,4 itu 2,5. Ini untuk yang max number kurang dari 1 ataupun lebih dari 1. Nah, untuk max number yang sama dengan 1 itu ada sendiri, di mana untuk temperatur kritikal per TO ini 2 per K plus 1. Sebagai contoh, seperti kalau ini 2 per 1,4 plus 1, ini hasilnya 2 bagi 2,4, hingga hasilnya 0,8333. Nah, selain ini juga saya itu ada untuk yang tekanan. Ini harusnya dari sini. Untuk yang tekanan P kritikal atau P bintang ini dengan P final ini rumusnya 2 per K plus 1, di mana K per K min 1 ini 2 per 1,4 plus 1 dengan K tadi 1,4 per 1,4 min 1, ini hasilnya di 0,5283. Lalu untuk rho juga ada sendiri, rho bintang per rho O sama dengan 2 per K plus 1, 1 per K min 1. Di sini sama dengan ini 2 per K plus 1, untuk kurung pangkat 1 per 1,4 min 1,4 min 1.
sehingga hasilnya di 0,6339. Nah, yang di sini ini untuk max number kurang dari 1 dan max number lebih dari 1. Nah, untuk yang ini pakainya untuk max number sama dengan 1. Oke, dihapus dulu. Oke, selain yang tadi kita juga untuk ini mempertimbangkan jika luas dari saluran itu bervariasi. Contohnya kayak kalau dari sini sama sini dan aliran dari sini ke sini kan ini kayak lebih luas. Nah, itu juga ada pertimbangannya sendiri, di mana kita menggunakan persamaan Euler. Untuk persamaan Euler ini V dV plus dV per rho sama dengan 0. Nah, juga kita menggunakan dari persamaan kontinuitas. Kontinuitas yang tadi sudah dijelaskan di awal, di mana kan rho AV ini kan sebagai konstanta. Di konstantanya, jika di sini rho dV lalu rho VdA plus A VD rho ini sama dengan 0, sehingga dO sama dengan dV per V per D0 itu dV per V dA per A dan plus ini tambah ini d rho per rho sama dengan 0. Nah, kita menggunakan di mana C sama dengan akar dari dP per d rho atau C kuadrat ini dP per d rho. Nah, kalau kita semua mencari di dalam persamaan bintang, ini digunakan dalam persamaan bintang. Nah, ini kita untuk VdV tadi dari sumber ini masukkan sini. Kan ini dP per rho ini kan sama kayak ini dP per rho. Nah, ini tetap kita masukkan, kita tambahi dengan C kuadrat dari sini. Jadi nanti digabung jadi satu di sini menjadi VdV plus C kuadrat ini dP per rho sama dengan 0. Nah, dari situ kita hasilkan dengan dA per dV di sini menjadi minus A per V. Ya, ini jadi AV per C kuadrat sama dengan A per V dengan A per V V kuadrat per C kuadrat min 1. Nah, ini menjadi max number, sehingga A per V ini juga kurung max kuadrat min 1. Situ untuk max menghitung kayak max number ini udah di materi yang sebelumnya di kelompok sebelumnya. Jadi ini hanya menjelaskan ulang aja untuk di pembahasan selanjutnya. Lalu jika kita dapatkan dA per dV ini menjadi A per V M max number kuadrat min 1. Nah, kita contohnya
area-area tadi kita sesuaikan dengan bagaimana ada tiga kecepatan tadi. Ada kecepatan subsonik, supersonik, atau yang sampai kan m kurang dari 1 atau Mach number kurang dari 1. Lalu yang supersonik itu Mach number lebih dari 1, dan juga pada kecepatan sonik itu Mach sama dengan 1. Pada kecepatan subsonik atau yang Mach number itu kurang dari 1, di situ ini tadi dA per dV sama dengan A per V ini M kuadrat 1. Nah, Mach number kuadrat ini kan Mach-nya kurang dari 1 kan, jadi kayak 0,5, 0,6, 0,7. Di sini kalau ini dikuadratnya tetap 0, terus min 1 dikurangi 1 itu udah pasti dia hasilnya adalah hasilnya ini akan jadi negatif di sini. Nah, dari hasil negatif ini kita samakan yang ini. Nah, kan contohnya kayak kita nozzle itu kan mempersempit ya. Jadi kayak gini. Ini lebih sempit. Ini untuk masuknya di keluarnya ke sana arahnya. Nah, lebih sempit dan berarti dA atau luas alas itu akan lebih kecil ya. Ini akan lebih kecil minus. Nah, biar ini minus, ini hanya minus, ini minus atau negatif. Nah, ini dV atau kecepatannya itu harus bisa menyamakan ini biar jadi gaulnya. Kan minus biar jadi gaul kan di sini berarti kan plus kan. dV kecepatannya itu jadi kayak ini kan minus bagi plus kan jadi minus, jadi kayak minus sama minus ini sama di dua ruasnya, sehingga dari dA ini kan areanya kan berarti diperkecil, lalu juga dengan kecepatannya berarti bertambah. Kalau subsonik itu areanya walaupun area diperkecil itu kayak dari kecepatannya ini bisa bertambah gitu. Oke. Setelah kecepatan subsonik ini kita ke sini dulu. Di kecepatan supersonik atau di Mach number-nya itu yang lebih dari 1. Di kecepatan supersonik atau Mach number lebih dari 1 di sini. Itu rumusnya sama, di mana dA per dV sama dengan A per V M kuadrat min 1. Nah, tapi dengan M yang lebih dari 1 itu pasti ini dikuadratkan dengan 1 itu hasilnya nanti akan positif dia. Oke, tetap positif. Nozzle tetap di mana area ini dari luas ke kecil ke sana. Nah, kalau area yang diperkecil lagi agar ini positif berarti kan kecepatannya itu negatif, dia menjadi positif. Jadi kayak di sini positif itu sama. Sehingga pada kecepatan supersonik itu areanya walaupun areanya ini diperkecil, jika areanya diperkecil maka kecepatannya itu juga kecepatannya itu berkurang atau diperkecil juga. Kecepatannya menjadi berkurang pada kecepatan supersonik atau Mach number lebih dari 1. Nah, untuk pada kecepatan sonik atau Mach number sama dengan 1, di sini kayak dA, dV itu 0, itu nggak ada perubahan. Jadi di mana ini itu dA per dV sama dengan 0. Digambarnya kayak gini, ini. Nah, jadi kayak ini itu dA sama dengan 0 ini kayak sama. Jadi pada M sama dengan 1 ini sama, antara masuk sama keluar itu tetap konstan atau sama gitu. Selanjutnya dari 3 ini tadi, kita umpamakan kayak kita punya tabung reservoir. Ini reservoirnya dengan
temperatur awal dan temperatur 0 dengan plus 0 dengan kecepatan awal sama dengan 0 di sini. Oke. Kita membuat kayak tengguran ataupun jalur ini. Nah, pada jalur ini itu kalau ini di sini tadi kan ini ya, di sini kan di R0 atau di situ ini itu M sama dengan 1 di sini. M sama dengan 1. Otomatis di sini itu supersonic dan sebelum situ ada kecepatan subsonicnya di mana M itu di bawah 1, M atau kurang 1. Sebagai contoh kita di sini lah ambil M itu 0,5 sehingga yang di sana pun dia M-nya itu menjadi lebih dari 1. Kita contoh kayak M2 itu. Sehingga di sini kan ada kayak through atau lehernya. Lalu di sini itu exit atau keluarnya. Nah, jika dari M ini tadi mulai dari subsonic ya, mulai dari subsonic lalu ke sonic ini nanti jika terus bertambah kecepatan itu bisa terjadi namanya kecepatan di supersonic atau M lebih dari 1. Nah, tapi jika di tengah sini dia itu M-nya itu kurang dari nggak bisa tembus di kecepatan sonic atau di kecepatan max sama dengan 1, kayak ini tetap contohnya kayak 0,9, nanti kesananya itu dia nggak bisa ke kecepatan supersonik. Jadi kayak di sini 0,9 ini kesana bakalan turun, ini bakal jadi 0,8, 0,7 kesananya gitu. Jadi kalau di tengah ini tadi nggak bisa ke kecepatan sonik atau sonik 1 itu dia nggak bisa juga ke kecepatan supersonik. Jadi dia kembali lagi ke kecepatan subsonik. Nah, setelah itu kan namanya max sama dengan 1 atau lebih dari 1 itu bahkan ada yang namanya shock wave atau ya jelas lah pasti kayak ada ledakan gitu. Shock wave itu kayak di sini lah. Contohnya di sini kan tadi udah mencapai max 1. Oke, max 1 terus ini naik terus naik. Nah, di sini itu ada ini. Di sini kita upayakan ini adalah shock wave. Nah, di sini udah naik kayak di sini udah naik ke 1,5 gitu ya. Itu kena shock wave dia otomatis langsung turun ke, setelah kena shock wave itu dia langsung kembali ke subsonic. Jadi kayak langsung turun di bawah Mach 1. Langsung ke kecepatan di mana dia kurang dari 1 untuk max numbernya gitu. Jadi shockwave ini juga yang kan sebenarnya disebutkan oleh dari kecepatan ini dia lebih dari kecepatan suara sehingga ada shockwave. Nah, shockwave ini yang menyebabkan langsung turun di kecepatan nanti langsung turun ke subsonic lagi gitu. Nah, ada juga kan ini ya. Ini setahu ini ada kayak contohnya itu menjadi nozzle nozzle convergen ataupun divergen. Nah, convergen ini kalau yang convergen ini kayak ini di YouTube lah. Di YouTube dia convergen yang kirinya ini. Convergen itu dia dari tadi naik saat max 1 itu langsung keluar lah, nggak ada kayak ke max 1 konvergen nozzle itu dia nggak ada namanya kecepatan, nggak memiliki aliran supersonik atau itu lagi. Jadi cuma sampai max 1. Nah, yang divergen itu yang di YouTube. Jadi kayak kesananya itu malah dia yang supersonik untuk nozzle divergen begitu. Oke, seperti ini untuk penjelasan untuk ayat topik. Selanjutnya ini ada contoh soal. Oke, selain itu setelah tadi penjelasan di papan tulis, kita ada juga aliran kecepatan di dalam nozzle, di mana pada sebuah nozzle itu pada kayak di belakang pesawat ataupun benda yang berkecepatan tinggi, aliran kecepatan di dalam nozzle itu menjadi peristiwa penyeburan materi tekanan pembakaran di ruang pembakaran di mesin pesawat. Contohnya itu oleh sebab aliran kecepatan dikeluarkan berdasarkan kondisi
itu bisa mendekati dari kecepatan suara itu, kayak rumusnya itu dm sama dengan luas dari lingkarannya itu Mach number PO tekanan ini terus akar koefisien hambatan dibagi dengan RTO, atau di RTO ini lalu dibagi dengan 1 ditambah K-1 Mach kuadrat per 2 ini dengan lalu dipangkat dengan K plus 1 per T kuadrat dalam kurung K-1. Nah, ini untuk yang mass number kurang atau lebih dari 1. Nah, jika max number itu sama dengan 1, maka nilainya itu max ini sama dengan aliran kecepatan maksimal itu menjadi luas penambangnya dikali dengan tekanan itu akar K per RTO. Untuk R ini itu bisanya di untuk RTO lalu dalam kurung ini untuk 2 per K plus 1, tapi ini tidak termasuk ke akarnya, ditimbangkan dengan K plus 1 dibagi 2 dikali K-1. Selanjutnya ada contoh soal. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal yang pertama, di mana sebuah nozzle dengan K sama dengan 1,3 itu dialiri tekanan sebesar 2,3 megapascal dan temperatur sebesar 150 derajat Celcius dengan kondisi max itu maxnya sama dengan 1. Nah, di situ yang ditanyakan itu temperatur kritikal sama tekanan kritikalnya. Kita ketahui dulu di mana K-nya itu 1,3 di sini. Lalu tekanan 2,3 megapascal ini kita konversikan dulu ke kilopascal, di mana 2,3 megapascal ini berarti 2300 kilopascal. Nah, temperatur dalam penghitungan ini temperatur kita harus konversikan dulu ke Kelvin, sehingga temperatur di sini 150 derajat Celcius tadi ditambah 273, di sini 423 Kelvin. Dengan kondisi max ini max numbernya 1. Nah, tanyakan yang ini. Nah, jawabnya itu jawabnya pada yang di PPT awal tadi, mana max sama dengan 1 itu kan ada sendiri ya rumusnya di bawah, di mana dia menggunakan yang seperti ditambahkan di sini. Saya tambahkan untuk fotonya. Lalu kita mencari yang pertama itu temperatur kritikal atau temperatur yang ada tanda bintang di atas yang tadi, di mana dengan menggunakan M sama dengan 1 dikarenakan M sama dengan 1 itu rumusnya itu T kritikal per T0 itu 2 per K plus 1. 21 ini sehingga T kritikal di mana T0 ini dengan 2 per K. Kita ambil dari 1,3 di sini. 1,3 plus 1. Kita dapatkan per T0 di sini 2 dibagi 2,3 dengan T kritikal per T0. Di sini hasilnya di 0,869. Kita akan mencari T kritikal di sini ya. Kita mencari T kritikal dengan T0 ini kita sudah diketahui di mana dia 423 Kelvin. Sehingga T kritikal di sini per 423 sama dengan 0,869. Nah, dari sini kita mencari T kritikal maka kita kali aja. T kritikal ini 0,869 kita kalikan dengan 423 hingga hasilnya untuk temperatur kritikal
sini di 367,587 Kelvin. Ini untuk temperatur kritikal. Oke, kita udah ketemu di temperatur kritikalnya. Lalu kita ke pressure kritikal atau tekanan yang kritikal, tekanan yang di maksimalnya. Oke, lalu kita rumus dari tekanan kritikal tadi, di mana dia P kritikal atau pressure kritikal ini per P0. Ini rumusnya tadi kan 2 per K plus 1. Ini pangkat K min 1. Oke, untuk P kritikal P di sini kita hitung dulu yang ini ya, 2 per 1,3 per 1 dengan 1,3 per 1,3 dan 1 di sini. Ini hasilnya 2 per 2,3, di sini 1,3 min per 0,3. Oke, 0,3 hasilnya di sini P kritikal per PO di sini 2,3 itu di 0,869, bahkan dengan begini 4,3. Oke, 4,3 sehingga hasil dari P kritikal per PO itu sama dengan 0,544. Nah, ini untuk P0 bentuknya itu di 2300 kilopascal tadi, sehingga P kritikal per 2300 sama dengan 0,544. Nah, di sini kita mencari P kritikalnya 0,544 dikali 2300, sehingga kita menemukan untuk P kritikalnya di angka 1251,2 kilopascal. Oke, jadi ini untuk jawaban yang contoh soal pertama. Ini nanti untuk contoh soal pertama akan ada sangkut pautnya dengan contoh soal kedua. Sekian akan dilakukan oleh rekan saya. Ada soal untuk menyelesaikan soal yang kedua dengan contoh soal seperti kondisi contoh soal ke-1, berapa nilai kecepatan aliran fluida pada nozzle tersebut apabila diameter nozzle 240 cm dan nilai R-nya itu 267 Joule per kilo derajat K. Nah, untuk mengerjakan soal kedua, kita harus menggunakan rumus M max sama dengan A dikali B akar K per RTO dalam kurung 2 per K tambah 1 pangkat K ditambah 1 per 2 dalam kurung K dikurangi 1. Nah, yang diketahui yaitu A 240 cm kita konversikan menjadi meter, yaitu hasilnya 2,4. Untuk yang P0 2,3 MPa dikali 1000 untuk konversi menjadi kPa, yaitu nilainya 2300. Terus K itu 1,3. Dapat dari mana saya bisa menilai 1,3? Dari soal yang pertama, yaitu koefisien hambatan R sama dengan 267 Joule per kilo derajat Kelvin. Itu kita jadikan menjadi kilojoule dengan hasil 0,267 kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Nah, yang kelima yaitu T 150 derajat ditambah 273 dengan hasil 423. Dan ditanyakan yaitu kecepatan aliran massal. Untuk mengerjakan
ada di video berikut. Yang pertama, untuk menyelesaikan, kita tulis terlebih rumus yang saya telah sampaikan tadi, yaitu MMI A dikali P0 akar K per RT 0 dalam kurung 2 per K ditambah 1 pangkat K tambah 1 per 2 dalam kurung K dikurangi 1. Nah, untuk mencari A kita harus menggunakan rumus mencari luas lingkaran, yaitu Pi per 4 dikali diameter pangkat 2 dikali P0 akar K per RT 0 dalam kurung 2 per K ditambah 1 pangkat K tambah 1 per 2 dalam kurung K dikurangi 1, yaitu MMX Pi per 4 dikali 2,4 pangkat 2 dikali 2300 akar 1,3 per 0,267 dikali 423. Terus 2 per 1,3 ditambah 1 pangkat 1,3 ditambah 1 per 2 dalam kurung 1,3 dikurangi 1. Dari hasil Pi dikali 2,4 akar 2 Pi per 4 dikali 2,4 akar 2 dengan hasil 4,52389. Buat yang P0 kita langsung turunkan saja. Terus akar dari 1,3 per 0,267 dikali 423 hasilnya yaitu 0,1073 dikali sama hasil yang ini, yaitu 2 per 1,3 ditambah 1 pangkat 1,3 ditambah 1 per 2 dalam kurung 1,3 dikurangi 1 dengan hasil adalah 0,5812. Untuk menemukan jawaban dari kecepatan aliran massa, yaitu kita dari hasil penjumlahan dari rumus di atas itu dikalikan semua dan nilai terakhirnya itu adalah 648,88 kilogram per second. Oke, baik. Contoh penerapan pada otomotif itu ada berbagai macam. Yang pertama itu sistem intake dan exhaust mesin. Pada saluran masuk dan saluran buang mesin pembakaran dalam, aliran udara dan gas buang mengalami perubahan tekanan, suhu, dan kecepatan yang signifikan. Desain saluran ini memanfaatkan prinsip aliran kompresibel isentropik untuk mengoptimalkan kecepatan dan tekanan udara masuk agar pembakaran lebih efisien, serta mempercepat gas buang keluar untuk meningkatkan performa mesin. Yang kedua, turbocharger dan supercharger. Komponen ini memanfaatkan udara masuk ke mesin sehingga densitas udara meningkat. Aliran yang masuk dan keluar dari turbocharger mengikuti prinsip aliran kompresibel, di mana perubahan tekanan dan kecepatan udara harus dianalisis menggunakan persamaan kontinuitas dan momentum untuk memastikan aliran optimal tanpa kehilangan energi lebih. Yang ketiga, ada sistem knalpot dengan resonator dan muffler. Aliran gas buang yang bergerak dengan kecepatan tinggi melalui pipa knalpot mengalami perubahan area penampang. Prinsip hubungan area dan kecepatan persamaan kontinuitas digunakan untuk merancang pipa knalpot agar aliran gas buang dapat mengalir dengan lancar.
mengurangi tekanan balik, dan meningkatkan efisiensi mesin. Untuk yang keempat, desain nozzle pada sistem injeksi bahan bakar. Nozzle injektor bahan bakar menggunakan prinsip aliran kompresibel untuk menyemprotkan bahan bakar dengan kecepatan tinggi dan pola semprotan yang tepat. Perubahan area nozzle mempengaruhi kecepatan dan tekanan aliran bahan bakar yang dianalisis dengan persamaan kontinuitas dan aliran isentropik. Untuk yang terakhir, yaitu ada sistem pendingin dan aliran udara pada radiator. Aliran udara yang melewati kisi-kisi radiator juga mengikuti prinsip kontinuitas, di mana perubahan luas penampang mempengaruhi kecepatan udara untuk pendinginan optimal. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang kita sampaikan tadi, yaitu aliran kompresibel isentropik merupakan analisis dinamika fluida yang mempelajari perubahan signifikan pada densitas, tekanan dan kesempatan dalam kondisi adiabatik dan reversibel tanpa perpindahan panas atau perubahan entropi. Persamaan kontinuitas menjadi dasar kekekalan massa, menjamin laju massa fluida tetap konstan meskipun kecepatan, luas penampang, dan densitas bervariasi. Sementara itu, persamaan momentum menghubungkan perubahan tekanan, kecepatan, dan area aliran yang krisis dalam menganalisis perilaku fluida pada saluran penampang variabel seperti nozzle, konvergen, dan divergen. Hubungan antara bilangan Mach dan luas penampang memungkinkan kecepatan aliran subsonik melalui pengecilan area atau percepatan supersonik melalui pembesaran area. Dalam bidang otomotif, prinsip ini diterapkan untuk mengoptimalkan sistem intake exhaust, turbocharger, dan desain knalpot guna meningkatkan efisiensi mesin. Pemahaman aliran kompresibel isentropik menjadi fondasi bagi insinyur dalam merancang sistem berkecepatan tinggi, baik di industri otomotif, penerbangan, maupun energi, untuk mencapai kinerja optimal dengan meminimalkan kehilangan energi. Itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.